Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kisah beliau alaihi salam dengan Raja Namrud. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bertemunya beliau dengan Raja Namrud, raja yang kafir yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Allah. Penulis mengatakan mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa raja tersebut bernama Namrud bin Kan'an. Namun para ulama berselisih kapan kisah pertemuan atau perdebatan itu terjadi. Sebagian mengatakan bahwa kejadian ini setelah Nabi Ibrahim dibakar. Sebagaimana kisah sebelumnya. Ketika ia selamat, kemudian ia dibawa untuk bertemu dengan Raja Namrud. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa kejadiannya sebelum itu. Wallahu a'lam bishawab. Raja Namrud adalah salah satu dari dua raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua raja atau raja yang lainnya adalah Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dan begitu pula Namrud bin Kan'an ini juga mengaku sebagai Tuhan. Hanya saja kisahnya tidak seterkenal dengan Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Dan disebutkan pula bahwa ia termasuk di antara orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luas di muka bumi ini. Jika kita lihat kepada riwayat yang menyebutkan bahwa ada 4 orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di muka bumi ini. 2 orang muslim dan 2 orang kafir. 2 orang muslim tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain, dan 2 orang kafir tersebut adalah Namrud dan Bukhtanasar. Ya. 2 orang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Salah satunya adalah Namrud yang menguasai bumi, bahkan ia menjadi raja selama 400 tahun lamanya. Menjadi raja selama 400 tahun lamanya, sehingga usianya juga kurang lebih tersebut. Allah Subhanahu wa taala memulai kisah pertemuan Ibrahim alaihissalam dengan Namrud dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allah taala mengatakan, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit." Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan? Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan memperhatikan di sini ru'yah qalbiyah, bukan ru'yah basariyah. Apakah kamu tidak memperhatikan? Maksudnya apakah engkau tidak merenungi kabar yang Allah Ta'ala beritakan? Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa kadang orang-orang itu diuji dengan kekuasaan. Kekuasaan, kekayaan, termasuk diantaranya adalah Raja Namrud. Allah Ta'ala berikan ia kekuasaan, Allah Ta'ala berikan ia kekayaan, bahkan dia berkuasa selama 400 tahun lamanya. Namun hal ini tentunya tidak menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa, apa yang ia bawa. Meskipun ia berkuasa dengan waktu yang begitu lama, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mencintainya, Allah Ta'ala ridha atas apa yang ia lakukan. Tidak. Tapi itu adalah bentuk ujian. Dan seburuk-buruknya hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah ketika Allah Ta'ala membiarkan ia di atas penyimpangan dan kesesatan tanpa mengetahui atau tanpa menyadari akan hal tersebut. Dosa terus berjalan, karunia terus ia dapatkan, nikmat terus dia peroleh, dan ia tidak menyadari bahwa nantinya ketika ia meninggal dunia ia akan mendapatkan siksa dan azab yang bertubi-tubi pada hari kiamat atau pada di akhirat nanti. Dan
Kemudian seringkali mereka-mereka yang diberikan kekuasaan muncul kesombongan, muncul keangkuhan, sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dari sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa salah satu yang memang akan atau mungkin ditemui oleh para pendakwah itu ketika ia didebat, ya, didebat, disanggah, itu menjadi sesuatu yang mungkin akan terjadi di dalam perjalanan dakwahnya. Oleh karena itu, hendaknya kita lebih membekali diri dengan ilmu, mempersiapkan diri dengan ilmu. Karena kadangkala akan menemukan orang-orang yang seperti ini, mendebat, membantah, meskipun yang dibawakan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran yang nyata, yang jelas, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya jika berkaitan dengan masalah debat, ini hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang mahir, baik dalam hal ilmu dan begitu pula mahir dalam hal penyampaian retorika, agar tidak dipelintir dan tidak diubah-ubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Jadi ya, betul-betul harus menguasai metode-metode tersebut. Nah, ini yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdebat dengan Raja Namrud tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengaku bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Qatadah dan ulama lainnya mengatakan bagaimana cara Raja Namrud membuktikan bahwa ia bisa menghidupkan dan mematikan. Maka disebutkan dalam hal ini bahwa cara ia membuktikan bahwa bisa menghidupkan dan mematikan adalah dengan mendatangkan dua orang yang akan dihukum mati. Kemudian ia menyuruh seseorang untuk membunuh salah satu dari keduanya dan membiarkan atau memberikan kebebasan kepada yang lainnya. Itulah pembuktian yang dilakukan oleh Raja Namrud, yang menunjukkan bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan. Tentunya ini adalah anggapan yang ya jahil. Ya, semua orang juga bisa melakukan hal yang serupa. Dan tentunya ini menunjukkan kebodohan Namrud. Ya. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Memerintahkan seseorang untuk membunuh yang lainnya dan membiarkan yang lainnya bebas. Ini bukan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu tidak langsung mematahkan apa yang menjadi hujjah atau apa yang menjadi pengakuan dari Raja Namrud ketika dia mengatakan bahwa bisa menghidupkan dan mematikan. Namun apa yang dikatakan oleh Raja Namrud itu dijadikan sebagai landasan untuk melanjutkan hujjah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti ketika Raja Namrud mengatakan dia bisa menghidupkan dan mematikan, maka mungkin dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau demikian, ketika memang engkau bisa menghidupkan dan mematikan, yang katanya itu merupakan salah satu sifat ketuhanan yang engkau miliki, kalau begitu Allah Jalla wa'ala itu bisa menerbitkan matahari dari barat, ya, atau dari barat sebagaimana yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ti biha minal maghrib. Ya. Allah bisa menerbitkan matahari dari timur, dari timur, ya. Maka terbitkanlah ia dari barat. Jadi ketika Raja Namrud mengatakan bahwa saya bisa menghidupkan dan mematikan, kemudian dia membuktikan hal tersebut. Nah, pengakuan itu dijadikan landasan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan atau membuktikan hujjah yang lainnya.
kuasa Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Jadi tidak langsung dibantah dengan mengatakan, pembuktian apa itu? Menghidupkan dan mematikan hanya sekedar meminta seseorang untuk membunuh dan membebaskan yang lainnya. Pembuktian apa itu? Tidak langsung dibantah, tapi hujahnya itu dijadikan sebagai landasan untuk memberikan hujah yang lainnya, sehingga lebih mengena, ya, lebih mengena dan membuat ia terdiam. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir itu, dan Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini salah satu metode dalam berdebat yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dalam mendebat, karena bisa jadi mungkin yang disampaikan benar, tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun lawan debatnya pintar dalam memelintir sesuatu, dalam memutarbalikkan fakta dalam hal lainnya, yang akhirnya orang yang mendengarkannya pun samar baginya kebenaran. Yang benar mana nih, A atau B? Ya, jadi tidak hanya sekedar menguasai ilmu, namun juga menguasai metode dalam perdebatan. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membungkam argumentasi dari Raja Namrud yang mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Allah Ta'ala bisa menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Tentunya ia tidak bisa melakukan hal demikian. Ia tercengang, membisu, dan tidak dapat berbicara sepatah kata pun, karena tentunya hujahnya terpatahkan. Ya, tentunya hujahnya terpatahkan. Ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Akhirnya karena kalah debat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh Namrud dari daerah Babil. Ya. Kemudian sebagian ahli tafsir menyebutkan, kata penulis hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor lalat atau nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya dan tinggal di dalam tubuhnya. Maka lalat tersebut tinggal di kepalanya selama masa berkuasanya Raja Namrud, yaitu 400 tahun. Jadi lalat ataupun nyamuk masuk melalui lubang hidungnya dan hidup di sana selama 400 tahun lamanya. Dan selama itu pula lah kepalanya dipukul dengan palu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa setiap kali muncul rasa sakit pada kepalanya, untuk bisa mengurangi rasa sakitnya adalah dengan cara dipukul. Dan itu dia rasakan selama 400 tahun lamanya. Ya. Bahkan dikisahkan orang yang paling menyayanginya, orang yang paling disayanginya adalah orang yang mampu mengumpulkan kedua tangannya untuk memukul kepalanya. Jadi sekarang dijadikan bahwa orang yang paling disayangi adalah orang yang bisa memukul kepalanya untuk bisa menghilangkan rasa sakitnya. Nah, itulah balasan bagi Raja Namrud yang sombong dengan kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan, namun ternyata itu tidak menjadikan ia sadar, tidak menjadikan ia mau mendengarkan dan mau menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala mengadabnya selama itu pula, dan akhirnya Allah Ta'ala membinasakannya dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil, yang sangat tidak sebanding dengan kuasa. Kadang seseorang kalah mati dalam medan perang karena pertempuran, itu bisa dikatakan mati dalam keadaan terhormat, ya, mati menggunakan baju perang, ya, mati di medan perang, terhunus atau tertusuk dadanya dari arah depan, itu orang kan mengatakan ini mati dalam keadaan terhormat gitu. Tapi bagaimana dengan yang ini? Mati dengan ketersiksaan, penuh ketersiksaan dengan sebab suatu binatang yang sangat kecil. Baik, kemudian terus mengatakan Ibrahim meninggalkan Babil, diusir oleh Raja Namrud, kemudian beliau meninggalkan kotanya. Ya, kemudian ketika beliau tiba di pintu kota, ya, beliau bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam, yang mana ia merupakan keponakannya. Nabi Ibrahim pun mendakwahinya, lalu ia pun beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan kampungnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 49, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah
wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ayah dan kaumnya, beliau pergi seorang diri. Akhirnya karena kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam yang karena Allah, maka Allah menganugerahkan anak-anak yang saleh yang kelak akan menjadi nabi dan yang akan menemaninya, yaitu Ishak dan Yakub alaihissalam. Bahkan seluruh nabi setelah beliau adalah keturunan beliau, ya. Kata para ulama bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallah bihi ma huwa khairun laka min. Sungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Ini kita jadikan motivasi hidup kita setiap kali kita meninggalkan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama, baik berupa pekerjaan atau kebiasaan atau yang lainnya. Setiap kita meninggalkan sesuatu yang buruk, yang tidak baik karena Allah, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dan sesuatu yang lebih baik tidak bisa diukur hanya dengan harta, hanya dengan kekuasaan, kekayaan, tidak. Kebaikan yang Allah Ta'ala berikan tentu lebih daripada itu semua. Dan kita harus bisa melihat sisi positif dan kebaikan setiap ketetapan yang Allah Ta'ala berikan. Harus dan wajib. Apapun yang Allah Ta'ala tetapkan kepada diri kita, maka kita harus bisa melihat sisi positif dan sisi baik dari semua yang Allah Ta'ala tetapkan. Misalnya seseorang resign dari pekerjaan yang mana pekerjaan sebelumnya haram, ia tinggalkan. Kemudian jangan sama sekali dia kemudian terfikir kembali dengan penghasilan yang sebelumnya dia dapatkan, penghasilan yang banyak, anaknya nyaman, istrinya nyaman, keluarganya nyaman dengan penghasilan yang begitu banyak yang sebelumnya dia dapatkan dibandingkan dengan keadaan sekarang. Jangan. Tapi lihat sisi positif. Dari ketetapan ini apa yang kita bisa didapatkan? Keberkahan harta meskipun hanya sedikit. Lihat perubahan-perubahan signifikan di dalam diri kita yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dengan kesibukan yang luar biasa pada pekerjaan sebelumnya kita tidak pernah ingat kepada Allah. Namun saat ini tidak sedikit kita meneteskan air mata. Tidak sedikit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi positifnya. Dan tunggu pasti Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang terbaik bagi kita, entah itu berupa kesehatan, keberkahan, atau bisa saja Allah Ta'ala gantikan ya penghasilan yang jauh lebih baik. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babil. Kemudian disebutkan bahwa dia pergi bersama Nabi Lut alaihissalam, ya, karena Nabi Lut alaihissalam mau beriman, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 26, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu al-azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Nabi Ibrahim, sungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku, sungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim pun pergi ke Harran, itu di perbatasan negeri Syam dan Turki, sementara Nabi Lut alaihissalam berangkat menuju negeri Syam, yaitu di daerah Sodom. Nanti akan ada ceritanya tersendiri. Baik, kemudian ketika Nabi Ibrahim tiba di Haran, beliau menikah dengan Sarah. Ya. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah menikah dengan Sarah dari ketika di Babil, sehingga ketika safar ke Haran, ia bersafar bersama Sarah. Namun ada lagi yang mengatakan bahwa dia belum menikah. Justru Sarah adalah putri dari Raja Haran. Kemudian ia mencela agama kaumnya. Dalam arti Sarah tidak mau beriman dengan apa yang ada pada agama kaumnya, akhirnya dia menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Baik, setibanya Nabi Ibrahim alaihissalam di Haran, ya, beliau ya bertemu dengan kaum yang berbuat kesyirikan. Akan tapi kesyirikan yang mereka lakukan berbeda dengan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya di Babil.
Kalau di Babil penduduknya menyembah berhala, di Haran menyembah benda-benda langit. Ya. Itulah, kalau sudah tidak didasari dengan petunjuk, maka masing-masing mendasari apa yang dilakukan dengan nafsu. Ya. Mendasari apa yang dilakukan dengan nafsunya. Yang di sana nafsunya berkata bahwa yang disembah adalah patung-patung, berhala-berhala. Yang di sini menganggap bahwa Tuhan adalah benda-benda langit, mungkin matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Baik, kisah inilah yang orang-orang mengira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, padahal tidak demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sejak awal telah dan mentauhidkan Allah. Hanya saja di antara metode dakwah Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berdialog dengan kaumnya yang dengan dialog tersebut membuat mereka berpikir sebagaimana yang beliau lakukan di Babil. Maka tidak benar anggapan orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mencari Tuhan. Ya. Jadi ada ayat yang memang kalau dibaca sekilas, seseorang yang membacanya akan mengira dan menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan pada saat itu. Maka tentunya tidak benar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ke Haran menemui dan mendapati kaumnya menyembah benda-benda langit. Maka di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat dan berdialog dengan mereka untuk membuka pikiran mereka. Memang konteksnya terkesan seperti mencari Tuhan. Itu tujuannya untuk memahamkan, dan ini metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat mereka bisa berpikir dan terbuka pikiran mereka bahwa apa yang mereka sembah itu juga makhluk ciptaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 75, ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah yakin terhadap keberadaan Tuhan sebelum berdialog dengan kaumnya di Haran, ya. Dan dia termasuk orang-orang yang yakin. Maka bertemulah beliau dengan kaum yang menyembah benda-benda langit. Ketahuilah bahwa model kesyirikan di alam semesta itu hanya dua, yakni kalau tidak menyembah benda-benda di bumi, maka pasti menyembah benda-benda di langit. Ya, hanya dua. Dua model kesyirikan tersebut dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Babil menghadapi kaumnya yang menyembah benda-benda bumi, patung-patung, dan di Haran ia menemui kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am, juga ayat yang berikutnya 76, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ya, kepada yang tenggelam. Kemudian yang selanjutnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, wah ini besar, ini Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, ya, menghilang, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang yang menyimpang. Nah, ini menyatakan bahwa apa yang beliau katakan itu bukan dalam rangka mencari Tuhan, tapi memang berdialog. Sehingga beliau mengatakan, sesungguhnya apabila Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, ini tanda bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau sampaikan ini dalam rangka berdialog dengan kaumnya. Kemudian berikutnya, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala ia melihat matahari, ia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu menghilang terbenam, dia berkata, hai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nah, ini juga ungkapan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan dalam rangka mencari Tuhan, tapi berdialog. Aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Maka ini dalil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedang mencari Tuhan, tetapi berdialog dengan kaumnya. Ya, berdialog dengan kaumnya. Baik.
kalau bisa dirangkumkan, apa saja yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang berdialog, bukan sedang mencari Tuhan. Yang pertama, ya, sebelum dialog Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang yakin. Yaitu dalam surat Al-An'am tadi ayat 75. Di situ Allah taala sudah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah termasuk orang-orang yang yakin, tidak ragu sama sekali dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah sendiri yang menyebutkan di akhir kisah bahwa ini adalah perdebatan, ya, perdebatan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 80 di akhir, wa hajjahu qaumu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah, pada sungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Jadi memang ada pernyataan Allah Ta'ala bahwa Nabi Ibrahim dan kaumnya itu sedang berdialog, sedang berdebat tentang Tuhan. Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu adalah dialog, bukan mencari Tuhan. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang telah lalu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik. Hanifah muslimah. Ya, seorang yang hanif, lurus dan muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para ulama juga sepakat bahwa para nabi dan rasul maksum, terjaga dari apa? Dari melakukan kekufuran, kesyirikan, ya. Tentunya meyakini bintang bulan sebagai Tuhan adalah sebuah kekufuran. Kemudian adapun perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, qala hadza rabbi. Ada perkataan beliau, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Maksudnya bukan pernyataan tapi pertanyaan yang beliau tujukan kepada kaumnya agar mereka berpikir. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika melihat matahari terbit ia berkata ini Tuhanku. Ini bukan pernyataan tapi pertanyaan. Semestinya ada penambahan kata tanya di depannya. Dalam bahasa Arab itu a. A itu sudah menunjukkan pertanyaan. Ahadza rabbi, ini Tuhanku. Gitu. Hanya saja huruf hamzah, huruf pertanyaan ini dihilangkan. Ya. Afa immitta fahumul khalidun. Jika sekiranya engkau mati maka mereka akan kekal. Ya. Adalah maksudnya, ya memang mereka akan kekal. Sehingga sekali lagi kata hadza rabbi ini bukan pernyataan. Ketika melihat bintang, ketika melihat bulan, ketika melihat matahari, qala hadza rabbi. Perkataan Nabi Ibrahim hadza rabbi itu bukan pernyataan tapi pertanyaan. Artinya melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, ahadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Itulah yang beliau maksudkan. Ya, bukan pernyataan tapi pertanyaan. Ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata demikian, ya ternyata kaumnya pun ya mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Mereka tidak terima tatkala mereka dikatakan berbuat kesyirikan. Bahkan kaumnya menakut-nakuti Ibrahim alaihissalam dengan sembahan mereka. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli dengan perkataan dan ancaman mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Ibrahim alaihissalam kepada mereka tatkala dia dibantah dan ditakut-takuti oleh kaumnya. Wa hajjahu qaumu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa il fariqani ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Pada sungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka tersebut. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran daripadanya?
Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu betul-betul mengetahuinya? Akhirnya, singkat cerita, Nabi Ibrahim pun diusir oleh kaumnya dari Haran. Bayangkan, diusir dari kampung halamannya Babil, pindah ke Haran, berdakwah di sana, diusir kembali, sehingga usir mengusir ini sesuatu yang lumrah terjadi di dalam dunia dakwah, dalam dunia perjuangan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, diganggu, dicela, didebat, ya, dibantah, di macam-macam. Ini sesuatu yang lumrah yang terjadi dalam dunia dakwah, sehingga sebagaimana para salafus saleh terdahulu dari kalangan para nabi dan para sahabat yang lainnya mampu berjuang dalam berdakwah, maka kita pun berusaha untuk menyerupai bagaimana jejak perjuangan mereka, ya. Fa in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika sekiranya kita tidak mampu sebagaimana mereka, maka berusahalah. Sungguhnya bertasyabuh dengan orang-orang yang mulia akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian cerita yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir. Ya, pergi ke Mesir. Nah, pada suatu ketika beliau tatkala melintasi negeri Mesir, ternyata ada raja yang menguasai Mesir, di mana raja ini mata keranjang. Nah, disinilah kisah yang disangka oleh orang yang membacanya mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta, dan sama sekali kita tidak meyakini bahwa beliau berdusta. Ya, Nabi SAW menceritakan, Hajara Ibrahim alaihissalam bisarah, fadakhala biha qaryatan fiha malakun minal muluk, atau jabbarun minal jababirah. Faqila dakhala Ibrahim bimra'atin hiya min ahsanin nisa. Wa fi riwayah laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa lak. Fa arsala ilayhi an ya Ibrahim man hadhihi allati ma'ak? Qala ukhti. Qala raja' ilayha faqala la tukadzibni hadithi fa inni akhbartuhum annaki ukhti wallahi in al ardi mu'min ghairi wa ghairuki fa arsala biha ilayhi. وفي رواية فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فقام إليها وفي رواية فلما دخلت عليه فلم يتمالك أن بسط يده إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله وفي رواية فقبضت يده قبضة شديدة قال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقوم اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو الثالثة فقال والله ما أرسلت إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم والده وفي رواية فأخدمها هاجر. Baik, cukup panjang ceritanya. Ibrahim alaihissalam berhijrah dengan Sarah, maka Ibrahim pun membawa Sarah masuk ke sebuah negeri yang di situ ada seorang raja atau seorang penguasa yang zalim. Maka dikatakan kepadanya, telah masuk ke negerimu Ibrahim, ya, dengan seorang wanita yang termasuk wanita tercantik. Dikabarkan hal itu kepada raja ini. Dalam riwayat yang lain, telah datang ke negerimu seorang wanita yang tidak pantas kecuali hanya untukmu. Maka raja tersebut mengirim utusan untuk bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapakah wanita ini yang bersamamu? Maka Ibrahim berkata, saudariku. Kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah, janganlah engkau mendustakan perkataanku, karena aku telah mengabarkan kepada mereka bahwasanya engkau adalah saudariku. Demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini seorang mukmin selain aku dan engkau. Maksudnya apa?
ada ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan yang itulah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim pun melepas Sarah kepada sang raja. Dalam riwayat yang lain, maka Ibrahim pun salat, maka sang raja pun bangun menuju Sarah. Dalam riwayat lain, tatkala Sarah ditemukan dengan raja, maka sang raja tidak kuasa menahan dirinya untuk menjulurkan tangannya ke Sarah. Maka Sarah pun bangun lalu wudhu dan salat. Ia pun berdoa, ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku, maka janganlah engkau menjadikan orang kafir atau raja ini menguasai diriku. Maka raja tersebut tercekik dan mengeluarkan suara orang yang tercekik hingga menggerak-gerakkan kakinya dan menendangkannya ke tanah. Dalam riwayat yang lainnya, maka tangannya terbelenggu dengan belenggu yang kuat. Maka ia pun berkata kepada Sarah, berdoalah kepada Allah, maka aku tidak akan menyakitimu. Sarah berdoa, ya Allah, jika raja ini mati, maka akan dikatakan sang wanita atau Sarah telah membunuhnya. Maka terlepaslah raja tersebut. Kemudian dia kembali menuju Sarah. Maka Sarah pun berwudu dan salat dan berdoa, ya Allah, sungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku menjaga kemaluanku, kehormatanku kecuali hanya kepada suamiku. Maka janganlah engkau menjadikan orang kafir ini menguasaiku. Maka raja tersebut tercekik kembali, mengeluarkan suara orang yang tercekik hingga menggerak-gerakkan kakinya dan menendangkannya ke tanah. Sarah berdoa, ya Allah, jika raja ini mati, maka akan dikatakan sang wanita atau Sarah telah membunuhnya. Maka terlepaslah raja tersebut kedua kali atau ketiga kali. Maka raja tersebut berkata, demi Allah, kalian tidak mengirim kepadaku melainkan syaitan. Kembalikan wanita ini kepada Ibrahim dan berikanlah kepada wanita ini pembantu. Maka Sarah pun kembali kepada Ibrahim alaihissalam, lalu dia berkata, lihatlah, Allah mengalahkan raja kafir dan memberikan pembantu wanita. Dalam riwayat yang lain, maka sang raja memberikan Hajar untuk membantu Sarah. Itu cerita panjangnya. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini bukan istrinya tapi saudarinya. Kemudian karena tentunya dikatakan ia adalah raja yang zalim, suka merebut pasangan-pasangan orang lain. Terlebih lagi ia termasuk di kalangan wanita-wanita yang cantik, maka pasti akan direbut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan inilah saudarinya. Kemudian wanita ini diambil, atau Sarah diambil oleh raja yang zalim ini. Kemudian tadi diceritakan bahwa ada beberapa kali raja ini ingin mendatangi dan menyentuh Sarah. Kemudian dia berwudu, salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa beliau menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan tidak ia berikan kecuali hanya kepada suaminya. Maka jangan jadikan raja ini menguasai dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Raja ini tercekik sampai mengeluarkan suara orang yang tercekik gitu. Dan itu berulang kali sampai akhirnya dia melepaskan. Dan dia berkata kepada bawahan-bawahannya, kalian tidak memberikan kepadaku kecuali syaitan. Ini bukan manusia, ini syaitan, kata raja. Kembalikan dan berikanlah seorang pembantu. Dalam riwayat disebutkan pembantu yang dimaksud adalah Hajar, ya, Hajar. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah yang terlihat, ya, inilah yang terlihat oleh sekilas bagi yang membacanya, kesannya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta ketika ia mengatakan bahwa istrinya Sarah adalah saudarinya. Padahal ini bukan kedustaan. Ini yang disebut dengan tauriyah. Ini disebut dengan tauriyah. Apa itu tauriyah? Seperti yang pernah kita sudah sampaikan bahwa tauriyah adalah seseorang mengucapkan suatu kalimat atau perkataan dan yang dia maksudkan dengan kalimat tersebut adalah maksud yang benar, bukan kebohongan. Meskipun kalimat tersebut ketika ditangkap oleh orang lain, mereka memahaminya makna yang selain dari maksud si pembicara, ya. Seperti yang kita sudah sampaikan, contohnya ketika ada orang yang dikejar-kejar untuk dizalimi, kemudian dia menghampiri kita, meminta izin untuk bersembunyi di tempat kita. Kemudian orang yang ingin menzalimi datang kepada kita dan bertanya, apakah engkau melihat si fulan dan si fulan? Maka kita menjawab, selama saya berdiri saya tidak pernah melihat seorang pun. Kenapa? Karena kita mengatakan saat berdiri ini saya tidak pernah melihat, namun ketika tadi duduk saya melihat ada orang yang lewat dan sekarang bersembunyi di dalam rumah gitu. Ini disebut dengan tauriyah. Dan termasuk juga
yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, ya Sarah, laisa ala wajhil ard mu'min ghairi wa ghairuki wa inna hadha sa'alani fa akhbartu annaki ukhti fala tukadzibni. Wahai Sarah, tidak ada di muka bumi orang yang beriman selain aku dan dirimu. Orang tadi bertanya kepadaku, maka aku sampaikan bahwa engkau adalah saudariku, maka janganlah engkau beranggapan bahwa aku berdusta. Ini menunjukkan bahwa tauriyah itu bukan kedustaan. Tauriyah itu bukan kedustaan. Dan tentunya para hadirin dan hadirat sekalian, bahwa meskipun tauriyah bukan dusta, namun bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Ya, tauriyah itu ada yang haram. Yaitu apa? Kalau yang haram ini adalah ketika bisa menghantarkan kepada kebatilan, seperti mengambil hak orang lain tanpa alasan, berkelit dari kewajiban yang seharusnya ia tunaikan, maka ini haram hukumnya. Meskipun itu tauriyah, ya, meskipun itu tauriyah. Seperti misalkan ketika ditanya oleh bosnya, Pak, kamu nggak masuk kerja? Ya, saya sedang sakit. Sakit apa? Sakit hati, sakit panu, sakit apa? Yang semestinya dia bisa masuk kerja. Ini mungkin dia menganggap saya tauriyah dan tidak berdusta. Tapi tetap ketika tauriyah itu sampai menghilangkan kewajiban, ya, menghantarkan kepada kebatilan, maka hukumnya haram. Namun ada tauriyah yang wajib, itu dalam rangka untuk mencegah kezaliman, ya, atau sesuatu yang untuk mendatangkan kewajiban. Ya, seperti yang terjadi di masa silam ketika para ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka ada salah seorang ulama yang didatangi dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau mengatakan, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya adalah makhluk. Beliau sedang bertauriyah. Bukan berarti yang beliau maksudkan adalah Al-Quran, Taurat, Injil dan lainnya. Tapi yang beliau maksud adalah jari-jari ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk ya menyelamatkan diri dari kezaliman yang ingin dilakukan oleh raja yang sangat zalim tadi. Maka dalam hal ini tauriyah wajib untuk dalam rangka menjaga agama. Ada juga tauriyah yang diperbolehkan karena ada hajat, sebagaimana contoh yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, adapun yang tadi untuk mengabaikan kewajiban, menghantarkan kepada kebatilan, maka ini hukumnya haram. Nah, inilah landasan yang berkaitan dengan masalah tauriyah. Ada perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma yasurruni bi ma'aridil kalam humrun ni'am. Tidak ada yang membahagiakanku ketika bahasa-bahasa tauriyah itu diganti dengan unta merah. Maksudnya apa? Dibandingkan harus berdusta, lebih baik kita berkata tauriyah, ya. Dan tentunya dalam hal-hal yang dibenarkan di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.